Manusia diciptakan untuk menerima. Makanya hari ke-6 manusia dijadikan. Hari ke-7 apa saudara? Hari beristirahat, betul? Jadi baru diciptakan langsung suruh istirahat hari ke-7. Ya. Kalau pola dunia itu apa saudara? Kerja dulu baru istirahat atau istirahat dulu baru kerja? Harus kerja dulu baru istirahat. Tapi polanya Tuhan, istirahat dulu baru kerja. Mulailah segala sesuatu dari peristirahatanmu. Ya, karena ini pola yang Tuhan ajarkan. Makanya dia jadikan hari juga pagi dulu atau petang dulu, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan jadikan hari itu petang dulu? Petang itu apa, saudara? Petang itu sudah menjelang malam. Makanya orang Israel ikut jamnya Tuhan. Hari dimulai dari jam 6 sore. Kenapa, saudara? Itu ada maksudnya. Karena Tuhan jadikan hari pertama untuk beristirahat. Kalau kita manusia, kerja dulu baru istirahat. Betul? Tapi kalau Tuhan, istirahat dulu baru kerja. Nah, pola ini kita mesti pegang betul-betul, saudara. Karena seringkali kita balik pola ini. Kita harus sadar, kita tidak bisa kerja kalau kita tidak beristirahat. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak menerima. Kita tidak bisa menghasilkan kalau kita tidak ambil sesuatu dari Tuhan. Tuhan ingin menciptakan manusia. Untuk pertama, kita harus datang, kita harus ambil, kita harus terima dari Dia. Amin, saudara. Amin. Itu pola yang Tuhan mau kita mengerti dalam hidup ini, saudara. Tuhan menciptakan dunia, semuanya untuk manusia nikmati. Makanya kata kekudusan pertama muncul kapan, saudara? Kekudusan pertama muncul itu di Kejadian pasal 2. Dan kata kekudusan itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Seringkali kita bilang kalau kudus itu pasti lawannya dosa. Saudara perhatikan, kata kudus pertama muncul di Kejadian pasal 2. Waktu itu terjadi kapan? Pada waktu Tuhan menguduskan hari apa? Hari Sabat. Ada dosa? Udah ada dosa? Belum ada dosa, manusia belum jatuh dalam dosa. Ya, manusia belum jatuh dalam dosa, tapi kata kudus pertama muncul di situ. Hubungannya dengan apa? Dengan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari peristirahatan. Ya. Kenapa Tuhan beristirahat di hari ke-7? Tuhan beristirahat bukan karena Tuhan capek. Kalau kita manusia beristirahat karena apa? Karena capek. Kalau Tuhan tidak bisa capek. Tuhan bisa capek tidak? Kenapa dia beristirahat? Karena pekerjaannya sudah selesai. Amin. Ya. Saudara tahu, kata kekudusan pertama muncul di situ. Tuhan menguduskan hari peristirahatan. Dengan kata lain, saudara, hal yang paling kudus yang bisa kita lakukan pertama kali muncul dalam Alkitab apa? Waktu kita beristirahat. Hari ini peristirahatan kita apa, saudara? Peristirahatan kita adalah ketika kita menerima dan mempercayai apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di atas kayu salib. Amin, saudara? Itu hari peristirahatan buat kita hari ini. Amin? Amin? Itu yang mesti kita pegang, saudara, dalam hidup ini. Itu pola yang Tuhan mau. Setiap kali engkau melakukan sesuatu, sadar dulu engkau beristirahat. Beristirahat itu bukan berarti engkau tidak lakukan apa-apa. Beristirahat itu artinya, saudara, sekalipun engkau sedang sibuk, engkau banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi dalam hatimu, dalam jiwamu engkau percaya bahwa Yesus ada buat hidupmu dan Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu buat hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan kau, Dia tidak pernah biarkan kau berjalan sendirian. Dia selalu ada buat hidup saudara. Dialah sahabat hidup saudara. Amin, saudara. Ini pola yang Tuhan mau kita sadari dalam hidup ini, saudara. Ya, Tuhan menciptakan manusia di dalam kesempurnaan, di dalam ketersediaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberkati hidup saudara. Saudara percaya kita punya Tuhan yang rindu memberkati hidup saudara? Dia bukan Tuhan yang menahan sesuatu dari hidup kita. Saudara percaya bahwa dia Tuhan yang ingin saudara hidup dalam kesehatan? Amin. Dia tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari hidup saudara. Dia sumber segala kelimpahan. Dan itu kita bisa lihat pada penciptaan. Dia sediakan semua buat manusia. Tapi memang dasar manusia memang tidak pernah puas. Mereka salah makan pohon.
Ada 2 pohon di tengah taman, yaitu pohon apa saudara? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dua-duanya tidak dimakan sama manusia. Dua-duanya tidak dimakan. Coba mereka makan pohon kehidupan, mereka akan dipuaskan. Karena pohon kehidupan hari ini bicara tentang siapa? Yesus. Mereka makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, saudara bayangkan, manusia pertama Adam di tengah-tengah kesempurnaan semua, tidak kekurangan apa-apa, mau makan tinggal petik. Saudara tahu manusia tidak diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada. Manusia diciptakan ditaruh di dalam keadaan semua udah tersedia. Ya, mau makan tinggal petik, mau apa tinggal ambil. Semuanya kalau saudara kira-kira ditaruh di situasi itu, saudara puas tidak hidup saudara? Saudara puas tidak hidup saudara? Saudara tidak perlu butuh apa-apa lagi saudara. Tapi memang dasar manusia, di tengah-tengah keadaan yang sempurna seperti itu, tetap tidak puas saudara. Ya, Adam pertama gagal, makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia gagal. Saudara bayangkan Adam terakhir siapa? Yesus. Yesus datang sebagai Adam terakhir. Dia hadir di dunia yang udah jatuh. Situasinya berbeda dengan Adam pertama yang begitu sempurna situasinya. Dia hadir di keadaan dunia yang udah jatuh penuh dengan tantangan, sakit, penyakit, kutuk. Dunia yang ada dalam kutuk. Dia juga mengalami ujian yang sama. Dia dicobai di padang gurun. Ingat? Ujiannya apa saudara? Ujian yang sama. Adam diuji dengan apa saudara? Makanan. Makanya dia salah makan, makanya Tuhan perbaiki dengan makan yang benar. Ya, bicara soal perut. Betul? Makanya jawaban atas pergumulan kita, apa yang saudara makan dalam hidup ini? Karena manusia jatuh karena makan saudara. Karena perut. Manusia ditebus juga karena makan. Amin. Dia salah makan, Yesus juga dicoba. Jikalau engkau anak Elohim, apa? Ubahlah batu menjadi soal apa? Makan. Soal perut, betul? Dicoba yang sama seperti Adam. Saudara bayangkan Adam tidak kurang apa-apa. Adam semuanya sudah sempurna, itu pun dia gagal. Cuma satu perintah. Yesus dalam dunia udah jatuh, dia Adam terakhir. Dunia yang penuh dengan kelaparan, dunia yang penuh dengan kesusahan, dunia yang merasa seperti Tuhan tidak ada. Tapi Yesus hadir sebagai Adam terakhir. Kira-kira dia diuji, dia menang atau gagal? Dia menang atau gagal? Dia menang saudara. Karena dia menang dalam ujian itu, hari ini kita ada di tempat ini. Haleluya, amin saudara. Adam pertama gagal, Adam terakhir menang saudara. Dan dia berikan kita kemenangan itu. Tapi saudara tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia merasa tidak pernah puas di dalam kehidupannya. Kesudahan mereka ialah, ini siapa? Ini adalah orang-orang manusia yang jatuh dalam dosa dan mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesudahan mereka ialah apa? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah, saudara maksudnya apa? Tuhan mereka ialah perut mereka itu apa saudara? Bukan berarti perut kita ini jadi Tuhan saudara. Tapi perut ini dalam arti rohani, ya. Ini bicara tentang kepuasan manusia. Kemuliaan mereka ialah apa? Aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi sebenarnya semua manusia itu butuh kepuasan saudara. Seseorang di luar Tuhan, dia akan cari kepuasan. Ya, bahkan kalau kita dalam Tuhan, kalau kita tidak mengerti juga, kita bisa terjebak ke dalam hal itu. Makanya hari ini saya mau share buat saudara, buat setiap kita, termasuk buat saya juga. Setiap manusia itu cari kepuasan. Dan perut ini bicara mengenai kepuasan. Bukan hanya bicara tentang makanan jasmani. Manusia butuh makanan jasmani. Tapi dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Berarti kepuasan mereka itu adalah apa yang mereka lihat dari apa yang ada di dunia. Saya akan tunjukkan buat kita. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati.
bahwa Elohim telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Saudara, waktu saya baca ini, saya agak bingung artinya. Artinya apa ini? Ya, Tuhan telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Jadi saya lihat di arti dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dalam King James dikatakan gini, Lo, this only I have found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. Ini artinya gini, saudara, Tuhan itu menjadikan manusia itu benar awalnya, ya, dalam keadaan yang sempurna. Mereka tidak kekurangan apapun sebenarnya. Tetapi mereka itu mencari many invention. Invention itu apa? Mereka cari sesuatu untuk kepuasan mereka. Ya, invention itu bicara mengenai ya penemuan-penemuan. Ya, saudara tahu manusia itu selalu menemukan sesuatu yang baru. Untuk apa, saudara? Sebenarnya untuk apa? Untuk kepuasan. Untuk memuaskan, betul ya, saudara? Manusia selalu merasa ada yang kurang. Oh, nanti kalau saya sudah punya jabatan ini, saya pasti puas dalam hidup. Ternyata sampai itu tidak puas lagi, saudara. Karena manusia itu, saudara, memang seperti itu. Dia butuh sebuah kepuasan. Dan masalahnya, ya, mereka cari kepuasan dari perut mereka. Ini bicara tentang kepuasan yang ada di dunia. Dan itu tidak pernah bisa memuaskan manusia. Michael, orang tidak kenal Tuhan, mereka akan cari kepuasan. Bahkan orang mungkin dalam Tuhan mereka tidak tahu. Mereka akan cari kepuasan. Ada yang lari ke seksual, ya, selingkuh, istri sudah ada satu, suami sudah ada satu, kayaknya kurang puas. Kayaknya kalau saya lihat dia lebih menarik, wah saya mesti ada di tempat ini. Tidak ada ya, saudara ya. Nah, itu memang sifat dasar manusia. Manusia selalu cari kepuasan. Selalu cari pemenuhan. Maka firman Tuhan bilang Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, yang kata lain perut itu bicara tentang apa? Sumber kepuasan. Sumber kepuasan. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Ia membuat apa? Segala sesuatu indah pada waktunya, tapi ada komanya, saudara. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan apa? Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Kenapa kita bisa mengalami indah pada waktunya Tuhan? Kenapa, saudara? Karena kita tahu, ya, ada kekekalan yang Tuhan taruh waktu Tuhan install manusia. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan install yang namanya kekekalan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Tuhan bilang ini, kepuasan manusia itu harus terhubung dengan yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Kepuasan dari manusia tidak bisa didapatkan dari apa yang ada di dunia, saudara. Di dunia itulah buatan manusia dan itu cuma sementara. Dan kepuasan manusia tidak bisa didapatkan dari itu, saudara. Kepuasan manusia, Tuhan sudah ciptakan manusia dengan sebuah pola bahwa kepuasan seorang manusia ketika ia terhubung dengan yang namanya kekekalan, saudara. Waktu seseorang terhubung dengan namanya kekekalan, ini bicara apa, saudara? Kekekalan bicara tentang pribadi Kristus, saudara. Karena yang ada dalam kekekalan siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah kasih sebuah pola bagaimana hidup manusia bisa puas ketika dia berjumpa dan dia datang. Ingat, manusia diciptakan untuk apa? Menerima. Datang pada Tuhan. Saat itulah hidupnya dipuaskan, saudara. Kepuasan sejati kita dapatkan di mana? Dulu saya belum kenal Tuhan. Saya hanya Kristen.
KTP. Saya berusaha cari kepuasan dari ekstasi, narkoba, dunia malam. Sepertinya bisa berikan kepuasan, tapi itu cuma semu, palsu. Tapi waktu engkau datang pada Tuhan, engkau ambil dari Dia. Saudara tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu, engkau menerima dari Dia. Amin saudara. Waktu engkau ambil dari Dia, engkau datang pada Dia. Di situ ada kepuasan yang sejati di dalam hidup saudara dan saya. Dan pada hari terakhir itu apa? Yaitu pada puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Haus ini bicara tentang apa saudara? Haus ini bukan hanya bicara tentang haus minuman secara jasmani. Yesus tidak bicara haus secara jasmani. Yesus bicara bahwa haus ini adalah bagi siapa yang tidak puas dalam hidupnya. Bagi siapa yang tidak puas dalam hidupnya. Yesus tahu bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Dan manusia itu tidak pernah puas dalam hidupnya. Dia selalu berusaha cari kepuasan-kepuasan. Makanya itulah Tuhan tahu manusia itu haus. Makanya waktu dia berkata barang siapa haus, itu bukan bicara tentang haus secara jasmani. Tapi dia mau bilang buat setiap kita, kalau engkau haus, kalau engkau tidak puas dalam hidupmu, engkau udah coba segala kepuasan, engkau udah cari segala kepuasan, tapi tetap ada haus yang tidak bisa terpenuhkan dalam hidupmu. Yesus berkata, barang siapa haus, siapa saja yang haus, baiklah ia apa? Baiklah ia apa? Datang. Datang dan apa? Minum. Kuncinya cuma simple, datang dan minum. Minum itu memberi atau menerima. Ya, engkau menerima. Tuhan suruh kita datang dan minum. Kalau saudara minum, saudara pasti ambil. Betul? Tapi kalau saudara ambil, belum tentu saudara minum. Maksudnya apa? Engkau harus minum. Engkau tidak bisa cuma ambil. Ambil itu belum tentu buat dirimu. Ambil itu bisa engkau kasih orang lain. Tapi kalau engkau minum, itu engkau sungguh-sungguh menerima dari Dia. Waktu engkau menerima dari Dia, firman Tuhan bilang apa? Ayat berikutnya. Barang siapa percaya kepadaku, ini bicara tentang kita orang lahir baru. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran air hidup. Aliran-aliran ini bicara bukan cuma satu aliran. Ini bicara tentang sungai yang mengalir. Tuhan tidak kasih kita sumur. Apa bedanya sumur dan sungai? Kalau sumur itu tidak mengalir, saudara pakai untuk diri saudara sendiri. Tapi kalau sungai itu mengalir saudara. Dia kasih saudara, dalam diri saudara itu ada sebuah sungai yang mengalir. Kata hati ini ternyata sebenarnya bukan hati saudara. Dalam bahasa aslinya, coba kita lihat bahasa aslinya. Koilia, katakan koilia. Dari kata koilos. Ya, artinya ada apa? Adalah apa? Womb. Womb itu apa? Kandungan. Yang kedua, belly. Belly itu apa? Perut. Ya, ternyata artinya itu perut saudara. Belly itu perut. Jadi sebenarnya dari dalam perutmu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Kenapa perut saudara? Karena manusia gagal gara-gara perut. Manusia tidak puas gara-gara perut, betul? Perut itu bicara tentang kepuasan manusia. Manusia cari kepuasan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka cari kepuasan dari apa yang ada di dunia. Tapi Tuhan bilang, kalau kita datang pada Yesus dan kita apa? Minum. Minum itu artinya apa? Kita terima dari Dia, kita sadar Dia adalah pemberi, kita adalah penerima.
kita minum, kita minum, kita minum dari Dia. Minum itu bukan peristiwa satu kali seumur hidup. Minum itu peristiwa yang terus menerus harus kita lakukan. Artinya Tuhan ingin kita sadar bahwa kita harus selalu datang sama Tuhan untuk menerima, untuk menerima, untuk menerima. Amin, saudara. Kita datang pada Tuhan yang pertama bukan untuk memberi. Kita datang pada Tuhan bukan untuk melayani. Kita harus tahu kita datang pada Tuhan, kita diciptakan untuk menerima. Waktu kita bisa minum. Kalau saudara terus minum, lama-lama apa? Muntah keluar. Sama seperti gelas botol ini. Kalau terus diisi air, lama-lama airnya apa? Keluar. Tumpah keluar. Nah, dari tumpah keluar itulah saudara bisa melayani Tuhan. Saudara bisa mengasihi Tuhan. Saudara bisa menjalani hidup ini. Amin, saudara. Kita dikasih pola sama Tuhan. Engkau harus selalu datang sama Tuhan, minum. Kalau engkau minum lama-lama, engkau akan mengalami overflow dalam hidupmu. Dari overflow itulah engkau bisa mengasihi Tuhan. Engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa menjalani hidupmu. Engkau bisa menang dalam situasimu. Amin, saudara. Amin. Perut yang tadinya membuat kita jatuh, sumber kepuasan kita yang tadinya berupa hal-hal yang ada di dunia. Tapi Tuhan ubah, kalau kita datang pada Dia, kita minum, yang menjadi sumber kepuasan kita adalah Tuhan sendiri yang mengalir dari dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya waktu engkau nikmati Tuhan, engkau puas dengan Tuhan. Sebenarnya engkau tidak butuh yang aneh-aneh dalam hidupmu, betul? Betul ya, saudara? Kalau saudara tidak minum dari Tuhan, engkau tidak puas mengalami kepuasan dari Tuhan, engkau akan cari kepuasan dari manusia. Percaya, kalau hidupmu tidak puas, engkau akan cari kepuasan dari dunia. Engkau akan cari kepuasan, karena manusia pada dasarnya butuh kepuasan. Maka kalau engkau bisa minum, engkau minum dari Tuhan, engkau akan dipuaskan. Tuhan ganti kepuasanmu. Bukan sesuatu yang lain, tapi Dia sendiri. Maka kalau saudara puas dengan Tuhan sebenarnya, keinginanmu diubah sama Tuhan. Kepuasanmu diubah sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tidak bisa kita gantikan itu. Engkau harus datang dan minum. Saya harus datang dan minum. Kita akan belajar lebih lagi mengenai hal ini, saudara. Ya, mari kita buka Lukas pasal yang ke-10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Terus mendengarkan apa? Ini minum, saudara. Terus mendengarkan perkataannya. Sama seperti saudara datang ke gereja hari ini. Saudara sedang minum. Waktu saudara dengar tentang Dia. Makanya saudara pilih apa yang saudara dengarkan, saudara. Apa yang saudara dengarkan itu vital sekali, penting sekali. Ya. Kalau saudara dengarnya benar, saudara akan ngalamin kelimpahan. Saudara akan mengalami kepenuhannya. Saudara akan mengalami overflow dalam hidup saudara. Dan dari overflow itulah, ya, saudara melayani Tuhan. Saudara menjalani hidup ini, saudara. Itu pola yang Tuhan kasih buat kita, manusia. Kita tidak bisa skip itu, saudara. Kita tidak bisa pakai pola yang lain. Karena kita manusia diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Maria ini duduk dari kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan. Ya, ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, melayani itu baik tidak, saudara? Melayani itu baik, saudara. Bahkan saya dorong saudara di tempat ini. Setiap kita ini Tuhan kasih kita karunia dan talenta. Karunia dan talenta itu Tuhan kasih bukan tanpa tujuan. Jangan saudara sembunyikan karunia talenta itu. Tuhan kasih itu supaya apa? Supaya kita pakai untuk melayani. Ya, dan kita di gereja juga salah satu tempat untuk melayani. Di dalam gereja kita harus melayani.
Tetapi saudara, jangan layani Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan itu tidak perlu dilayani, saudara. Tuhan itu tidak perlu dilayani. Dia punya malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Kalau dia butuh pelayanan saudara, dia tidak jadi manusia. Dia tidak butuh pelayanan kita sebenarnya. Dia tidak butuh penyembahan kita sebenarnya kalau mau hitung dari bagusnya suara. Malaikat tidak ada yang false, saudara. Kita nyanyi masih banyak kiri-kiri, miring-miring, saudara. Karena manusia diciptakan bukan untuk sebenarnya melayani Tuhan. Manusia diciptakan untuk menerima cintanya. Karena kita menerima cintanya, itu overflow. Akhirnya karena overflow itu, kita melayani dia. Kita mengasihi dia. Kita menjalani hidup ini. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang, Marta sibuk melayani. Melayani tidak salah. Tapi ketika dia fokus dengan melayaninya, dia lupa. Dia sampai bilang gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Ayat 41. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Kalau Tuhan sudah bilang 2 kali, itu artinya sesuatu yang penting, saudara. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan apa? Banyak perkara. Ayat 42, tapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, kita sering baca ayat ini, jujur, kita sering baca ayat ini. Tapi berapa banyak kita tidak percaya ayat ini. Oh, saya baca lagi ayat ini, Tuhan, ayat ini benarkah Tuhan? Tapi seringkali saya tidak percaya, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Seringkali timbul, Tuhan kan bukan cuma satu perkara dalam hidup ini Tuhan. Kan ada banyak perkara lain, ini bagaimana anak-anak, bagaimana kebutuhan, bagaimana pekerjaan, bagaimana pelayanan, bagaimana ini semua. Tuhan itu kan semua perkara Tuhan. Itu kan perkara-perkara yang dialami. Saudara mungkin bisa sebut juga perkara-perkara apa yang saudara alami dalam hidup ini. Kenapa Tuhan bilang satu saja? Apakah Tuhan tidak peduli dengan yang lain? Apakah Tuhan tidak care dengan yang lain? Tuhan bilang yang satu ini saja yang perlu. Waktu engkau datang, engkau minum, engkau dengar, engkau mengalami overflow. Ya, datang, duduk, dengar. Minum sampai kenyang, minum sampai puas. Mulai hari saudara dengan dengar. Hari ini banyak sumber yang bisa saudara dengar. Sebelum saudara mulai kerja, dengar tentang dia. Waktu saudara dengar tentang dia, itu seperti saudara minum dari dia. Sampai saudara ngalamin kepenuhan, refresh. Waktu saudara refresh itu saudara, sampai melimpah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah mungkin ada, masalah tetap ada. Masalah mungkin tetap banyak. Tapi waktu engkau berjalan dalam hidup ini, ada sebuah overflow yang menyertai hidup saudara. Ada kelimpahan daripada overflow yang saudara ambil daripada Tuhan. Itu yang buat saudara menang, itu yang buat saudara kuat, itu yang buat saudara bisa menjalani setiap kehidupan ini. Amin saudara. Berapa banyak kita setiap hari, Tuhan pagi ini saya banyak masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini. Ada banyak perkara, ada banyak tantangan. Tapi Tuhan bilang apa? Satu hal saja yang perlu. Engkau minum dulu dari aku. Iya Tuhan, tapi kan, nah seringkali pikiran kita seperti itu sudah. Satu hal saja yang perlu. Karena ini Yesus yang bilang, satu hal saja yang perlu. Duduk, minum, ambil, menerima. Ya, makan dari dia, minum dari dia, ambil dari dia. Tuhan itu adalah sumber yang tidak terbatas. Semakin saudara datang sama dia, semakin saudara ambil sama dia, semakin saudara minum dari dia, dia semakin dikenyangkan. Dia semakin disenangkan. Jadi ingat kisah bagaimana seorang wanita Samaria waktu dia berjumpa dengan Yesus. Yesus belum makan nih, belum makan siang nih. Lagi lapar sebenarnya dia. Murid-muridnya cari makan di kota. Waktu Yesus selesai ngomong dengan wanita itu,
Wanita itu akhirnya mengalami kepenuhan dari Yesus, kelimpahan, dia mengalami overflow. Murid-murid datang, guru, kamu sama siapa itu? Kami bawa makanan nih, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oh, jangan-jangan dia sudah makan dengan itu wanita. Soalnya Yesus bilang gini, semakin orang ambil dari saya, semakin aku dikenyangkan. Semakin seorang datang sama saya dan minum, semakin saya itu dikenyangkan. Semakin kau datang sama Tuhan dan minum, semakin dia disenangkan. Amin, saudara. Dan ini tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan aktivitas rohani. Tidak bisa digantikan dengan pelayanan. Tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Kita harus memilih, sama seperti Maria memilih untuk minum, untuk dengar, untuk selalu dengar. Dari overflow itulah, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa mengasihi Tuhan, saudara bisa menjalani hidup ini. Amin, saudara. Saudara bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan saudara. Karena kita percaya kita punya Bapa yang rindu memberkati hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu saudara minum, waktu saudara selalu datang sama dia, saudara selalu minum, saudara dengar tentang dia. Ingat, saudara mesti filter apa yang saudara dengar. Ya, kadang-kadang saudara dengar firman, tapi firman itu membuat saudara semakin down. Nah, jangan terus makan itu, saudara. Saudara harus makan firman yang membangun hidup saudara. Saudara harus makan firman yang bicara tentang karya Kristus. Saudara harus makan firman yang menceritakan apa yang dia kerjakan. Amin, saudara. Itu yang membangun hidup saudara. Dan waktu saudara datang dan minum, saudara ambil itu, saudara. Ada kekuatan. Sehingga apa, saudara? Kesadaran saudara mulai diubah sama Tuhan. Waktu saudara mengalami masalah, kesadaran saudara bukan betapa besarnya masalahku, tapi kesadaran saudara adalah betapa besarnya Tuhanku di atas masalahku. Saya kasih contoh, waktu Yesus sedang mengalami masalah, kelaparan, 5.000 orang harus dikasih makan. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya bilang apa? Mana cukup 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya apa? Sadar akan masalah. Murid-muridnya sadar akan situasi. Yesus sadar akan, dia bukan sadar akan masalah, dia sadar akan penyediaan. Dia sadar akan penyediaan. Ini yang Tuhan mau ubah kesadaran kita. Waktu kita minum dari dia, waktu saudara ambil dari dia, waktu saudara datang sama dia, saudara dengar tentang dia, kesadaran saudara diubah. Waktu saudara mengalami masalah, saudara mengalami sakit, fokus saudara bukan betapa besarnya sakitmu. Aduh, saudara mesti cari cara bagaimana sakitku sembuh. Tapi saudara sadar betapa besar Tuhanku di atas segala masalahku, di atas segala pergumulanku. Amin, saudara? Amin? Waktu Daud belum jadi raja, orang-orang lihat dia sebagai apa? Gembala ingusan, betul? Gembala domba, kambing domba 2-3 ekor yang tidak diperhitungkan. Orang tuanya tolak dia. Tapi Tuhan lihat dia sebagai apa? Orang yang sama, keadaan yang sama, tapi kesadaran yang berbeda. Orang lihat, kamu gembala ingusan, kamu ini tidak punya masa depan, kamu ini tidak mungkin berhasil. Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau lah raja. Engkau raja. Engkau diurapi Tuhan. Amin, saudara. Keadaan saudara mungkin sama, masalah saudara sama. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan dan minum, kalau engkau terus dengarkan tentang dia, kesadaran saudara diubah sama Tuhan. Kesadaran saudara bukan sama masalah saudara, besarnya masalah saudara. Kesadaran saudara diubah akan besarnya Tuhan melampaui setiap persoalan, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu kita minum dari Tuhan, itu bukan soal berapa besar bejana kita. Tuhan tidak peduli, bejanamu mau 5 liter, 10 liter, 100 liter, tidak jadi persoalan buat Tuhan. Selama engkau tahu supply dari dia unlimited. Amin, saudara. Bukan soal berapa besarnya bejana dalam hidup saudara. Bukan berapa besarnya apa yang saudara butuhkan. Tapi saudara, betapa supply dari dia yang tidak terbatas. Jauh melebihi apapun juga yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Dan Tuhan mau kita menjalani kehidupan dari overflow seperti itu. Waktu kita datang sama dia, ingat kita cuma ranting, dia adalah pokok anggur. Waktu engkau datang sama dia, engkau makan, engkau minum, engkau dengarkan tentang dia.
Dan ini peristiwa yang kita mesti ambil keputusan, tidak bisa otomatis. Dan ini peristiwa yang harus kita ambil dalam hidup ini. Engkau mesti dengar, engkau mesti datang, engkau mesti minum. Amin saudara? Semakin engkau dengar, semakin engkau makan, semakin engkau minum, overflow akan terjadi dalam hidup saudara. Dan dari overflow itulah kita menjalani kehidupan ini. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Amin saudara? Waktu engkau mengalami overflow itu, Tuhan ubah kesadaran saudara. Kesadaran saudara bukan pada masalah saudara yang besar, kesadaran saudara pada Tuhan yang besar, yang melebihi setiap persoalan hidup saudara. Amin saudara.